Apa yang bisa Anda jawab dari kritikan Fahri Hamzah bahwa menggunakan dana kontribusi tambahan untuk membangun Jakarta berbahaya? Ya, saya kira Mas Fahri kurang paham peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ya. Misalkan di PP nomor 58 tahun 2005, pasal 25 dan 26, 24 dan 25 sorry, itu ada yang disebut di sana di ujung kalimat itu karena lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ya. Yang itu diterjemahkan di DKI sebenarnya tidak hanya soal CSR dan KLB ya, kompensasi atas pelampauan koefisien luas bangunan. Jadi di sana misalkan ada kewajiban surat izin penunjukan pembangunan tanah SIPPT ya. Kemudian ada tadi KLB, ada CSR, kemudian ada kontribusi reklamasi. Jadi ada 4 ranah ya di mana sesungguhnya itu legal dan itu semuanya diatur misalnya tentang KLB ada Undang-Undang 26 2007 tentang penataan ruang, tentang CSR juga ada pergubnya, ada undang-undang tentang penanaman modal, perseroan terbatas dan lain sebagainya. Jadi sama sekali yang dilakukan oleh Pak Ahok kalau menurut saya justru adalah beliau memiliki orientasi yang sangat serius melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat, terutama masyarakat miskin. Dan dengan otoritas yang dia milikilah kemudian dia bisa melakukan bargaining, berkomunikasi dengan baik dengan pengusaha untuk kemudian berkontribusi secara konkret dalam mengentaskan kemiskinan, dalam menyediakan ruang publik dan lain sebagainya. Mas Andi sepertinya juga tidak setuju dengan penggunaan dana CSR dan juga dana kontribusi tambahan ini, Mas Angga. Apa yang sebenarnya menjadi kekhawatiran atau ketidaksetujuan dari Sandiaga Uno? Ya, pertama tentunya apa yang disampaikan Bang Fahri tadi ya sebagai pengantar itu tentunya kita harus apresiasi ya. Karena tentunya posisi beliau sebagai wakil ketua DPR dalam hal ini selama mungkin 3 periode sudah menangani hal-hal seperti itu. Di sisi lain tentunya komitmen dari pasangan Anies Sandi bagaimana membuat suatu pemerintahan yang transparan dan juga akuntabel. Jadi menurut Anda dana CSR dan kontribusi tadi tidak transparan ya, meskipun sudah disebutkan tadi undang-undang yang artinya kan tentunya hal-hal tersebut jangan dilakukan off budget ya, di luar budget. Nah tentunya sebaiknya untuk memenuhi unsur-unsur transparansi dan lain sebagainya dan itu juga yang selalu diagung-agungkan oleh pasangan Ahok Jarot. Nah tentunya lebih baik menurut saya hal-hal tersebut itu bisa dikelola secara lebih masuk kepada budget. Dan tentunya juga pengelolaan tersebut harus dikelola, tadi ada tender, ada proses tender dan lain sebagainya sehingga penghitungannya bisa lebih transparan. Jangan sampai dana CSR ini ada potensi. Ya ada potensi ya. Ini kan kritik-kritik seperti ini saya pikir harus juga diterima dengan tangan terbuka. Saya tidak tahu hal ini selalu dinegasikan dan saya pikir juga tentunya kita harus juga melihat selama ini misalnya pengelolaan dana CSR oleh Ahok Center menurut saya itu juga saya pikir sangat tidak relevan lagi gitu loh. Nah hal-hal seperti ini dan juga di Jakarta seperti saya juga lihat dari data ini kan udah ada forum CSR yang diketuai oleh Pak Sarman Simanjorang misalnya. Nah dia juga melakukan kritik terhadap hal tersebut. Jadi saya pikir baik pasangan Ahok Jarot, pasangan Anies Sandi harus melihat ini secara komprehensif. Kritikannya itu adalah ada potensi pelanggaran. Oh iya jelas. Ya sekali lagi saya katakan tadi secara legal formal ada payung hukumnya. Jadi kalau dikatakan tidak transparan, tidak memenuhi standar good governance, tidak juga. Karena sekali lagi yang dilakukan adalah sangat terbuka. Siapapun dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan, terhadap penyelesaian masalah macet, membangun waduk, membuka ruang terbuka hijau, ya. Dan ini tidak pernah menerima cash, tetapi kemudian nanti ada pihak ketiga yang memang memiliki otoritas ya, memiliki kapasitas untuk itu makanya pihak ketiganya siapa kan? Nah, ini kan tentu ada mekanisme, ada mekanisme tender ya, ada mekanisme tender di mana pihak apa Mas Tony? Karena kan itu sifatnya off budget. Off budget tendernya tidak dilakukan oleh Pemda. Bukan. Nah, inilah. Bukan sorry salah. Kalau pembangunannya itu memang dilakukan oleh pihak pengembang, oleh siapapun yang mau berkontribusi. Tapi yang melakukan appraisal-nya itu adalah pihak ketiga yang memang di tender. Dibuka tendernya. Ya, siapa pihak ketiganya? Pihak ketiganya itu siapa? Ya siapa aja bisa. Saya pengen tanya ke Mas Tony. Pihak ketiganya itu siapa? Mekanisme tendernya seperti ya bagaimana? Jelaskan kepada kita karena selama ini tidak ada mekanisme karena kan kalau APBD ini fitnah. APBD ini kan saya pengen bukan fitnah, saya ingin tanya ke Mas Tony. Itu saya katakan, ini mekanismenya sangat terbuka ya, bisa dilihat dan segala dengan sistem open government ada tender terbuka untuk melakukan appraisal ya. Kalau misalkan pengembangnya mengatakan bahwa ini ada 20 rupiah yang sudah dikeluarkan, kalau kemudian beri appraisal cuma 10 perak ya dia tetap punya hutang. Potensinya adalah yang dikhawatirkan oleh Mas Angga,
pihak ketiganya siapa, transparansi Ada, itu, kemudian bukan tidak ada, dan pengawasannya transparan. dalam hal ini karena tidak tercatat atau off budget tadi disebut. Ya karena memang ini ada partisipasi masyarakat. Dan menurut saya di sini letaknya perbedaan seorang pemimpin ya yang memiliki orientasi penyelesaian masalah ya. Selama ada payung hukum, karena ya di dalam hukum tata negara ada yang disebut dengan prinsip dul matahid ya, yaitu sebuah prinsip di mana sebuah public policy harus dikerjakan kalau seandainya memang memenuhi syarat kemanfaatan publik ya. Dan kita tidak bisa dalam konsep administrasi negara ini memakai paradigma rekmatahid yaitu ya prinsip hukum yang sangat rigid ya, sehingga pembangunan tidak berjalan. Jadi selama ada koridor dan payungnya tadi, menurut saya legal dan dijalankan. Oh, ini untuk rakyat kok gitu loh. Oke. Ya, nggak di legal. sisi lain tentunya saya pikir juga Mas Tony dan pihak Ahok Jarot harus juga terbuka menerima masukan dan Anda saran. melihat tidak terbuka seperti apa sih? Karena Dari saya tadi lihat menyebutkan misalnya, bahwa tidak terbuka. misalnya dari forum CSR ketika kita cek merasa tidak pernah dilibatkan. Dari Kompas TV juga bisa cek karena data terbuka. Tidak pernah dilibatkan dalam konteks Di forum mana? Forum Semua- CSR secara resmi nih. Ya. Forum CSR yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tentunya sangat saya pikir terbuka ya. tadi Jadi saya pikir Mas Tony waktunya kita berbagi dengan baik ya. Saya pikir tentunya tadi yang seperti Mas Tony sampaikan secara transparan melalui mekanisme dan lain sebagainya itu kan kita pengen tahu tata kelolanya bagaimana, dibukanya seperti apa. Saya bisa jelaskan. Orang yang melakukan appraisal-nya itu siapa, bagaimana, karena sifatnya kan off budget. Off budget itu inilah yang saya pikir ini istilahnya itu remang-remang lah ya kan. Tapi Nah, Mas maksud Angga, saya tapi banyak juga yang mengatakan bahwa memuji apa tindakan yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama menggunakan dana CSR dan kontribusi. Tadi Pak Sony kita lihat sudah memberikan apresiasi. Ada ya, itu kan undang-undang. tidak dikutip secara penuh. Saya juga dapat kutipan yang secara penuh diambil oleh Kompas TV. Undang-undangnya Itu ada. Hal-hal tersebut adalah lebih baik dimasukkan dalam sistem yang budget jelas, ya kan? Karena kan semua bisa dipertanggungjawabkan. Karena seperti ini, Mbak, kan pemerintah daerah tidak menerima dalam bentuk uang. Nah, cash. penilaian itu antara bangunan itu nilainya berapa dan lain sebagainya itu kan siapa lembaga penilainya, apresialnya bagaimana. Ada, Sedangkan tata kelola yang jelas ini kan sudah aja. Ada fungsi legislatif dan eksekutif. Nah, di situ loh saya pikir yang harus dikelirkan. Artinya kita pun juga harus menghargai tata kelola pemerintahan, ada fungsi eksekutif dan legislatif. Yang dalam hal ini juga mengelola keuangan Mas Tony. daerah. Saya nggak tahu kalau nanti Legislatif Mas dan juga Anies dan Mas eksekutif. Sandi akan bekerja dengan cara berpikir tadi yang sangat lambat, sangat rigid ya, legal formal ya. Kemudian Legal formal bukannya lambat, bukan Mas kemudian giliran saya ya Mas ya. Legal formal yang kemudian saya tadi mengatakan itu memakai paradigma lama ya, rekmatahid ya, yang semuanya harus dilihat dalam konteks. Padahal ada ruang-ruang tertentu dan inilah yang dilakukan oleh Pak Ahok ya. Selama ada payung hukumnya legal, apapun bisa dilakukan untuk kepentingan rakyat. Pengawasan tadi disebutkan ada hubungan legislatif dan juga Oh eksekutif ya, dalam kan hal nanti ini. terakhir itu saya katakan ada lembaga apresial yang independen, ya, mereka dilelang karena memang ini bukan bagian dari proyek itu. Ini ada pihak ketiga yang dilelang, ya. Kemudian kalau mereka menang memiliki kredibilitas dengan segala macamnya, mereka mengapresiasi dan kemudian itu hasilnya. Nanti baru diproses secara hukum bahwa itu diklaim menjadi milik pemerintah DKI dan dilaporkan kepada DPRD. Bayangkan kalau Erpetra atau Semanggi itu kemudian tidak melakukan mekanisme ini, 5 tahun lagi kita nggak akan punya. Kecuali Mas Anies mau bekerja pelan seperti itu, ya terserah gitu ya. Apakah itu hal-hal yang mendesak hingga akhirnya menggunakan Sangat dong, CSR dan sangat juga dana dong. kontribusi itu? Kalau itu tadi namanya partisipasi, Mas Anies selalu bicara tentang partisipasi masyarakat. Ya. Ini sustainable development ya, pihak pengusaha. Menurut saya pada saat sekarang inilah terbuka, di mana mereka mempunyai kewajiban untuk melakukan kontribusi. Ya, Mas Sandi itu pengusaha, nggak sekedar untuk memperkaya diri sendiri, tapi kontribusi dong untuk rakyat. Dan ini dibuka ruangnya gitu loh untuk rakyat gitu loh. Kontribusi untuk rakyat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan ada payung hukumnya Cindy gitu. Mas Angga. Ya tentunya kita harus mendudukan diskusi ini dengan realitas yang ada dan tentunya dengan aturan-aturan main yang clear. Pertama saya sampaikan kalau tadi Mas Tony alasannya adalah keuangan pemerintah daerah. Keuangan pemerintah daerah DKI Jakarta ini sangat berlebih. Malah serapan daripada pemerintah DKI di bawah Ahok Jarot ini kan sangat lambat. Nah, kenapa harus menggunakan dana yang Kenapa tidak? Sementara dana yang ada di Daripada budgetnya dicuri, juga masih cukup gitu loh. pada dicuri? Daripada budgetnya masih cukup gitu loh. Ya karena dana dicuri itu kan Jadi, bukan soal pengelolaan, itu soal pengelolaan mismanajemen daripada pemerintah yang salah kalau dicuri itu. Tolonglah jangan menyalahkan pihak lain kalau kita nggak bisa mengelola dengan baik. Nanti terakhir kepada Ya. Mas Angga, kalau nanti misalnya terpilih dan akan mengelola keuangan Jakarta dengan membangunnya, apakah Anies Sandi tidak akan
sama sekali menggunakan dana kontribusi tambahan atau juga CSR? Tadi Gini, pertanyaannya sama. konsepnya kita tidak ingin menggunakan dana off budget. Semua dana itu kita tabulasi dalam mekanisme anggaran yang transparan. Nah tentunya dalam konteks pengelolaan CSR ini jangan digunakan pada tahun berjalan. Dipulkan dulu baru pada tahun berikutnya. Oke. Kan kalau sekarang tiba-tiba langsung Cepat. tepat, tiba-tiba Taktis. tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Saya rasa itu Baik. problem yang harus kita Poin saya selesaikan terakhir Mbak ya, Cindy secara ya. bersama-sama. Singkat saja, Poin Mas. saya Singkat terakhir, saja, singkat. ini sesuai dengan prinsip penegakan hukum di Islam juga. Ada konsep al-maslah al-mursalah, Oke. ya, di mana selama kepentingan publik itu terjamin di sana, ya, untuk kepentingan publik dan kemudian ada payung legalnya, kami bergerak dengan cepat, membela Ada kepentingan dua rakyat. perbedaan ya soal Ya, CSR dan kepentingan pembangunan publik Jakarta. tapi jangan Kita melanggar tunggu. undang-undang. Tidak melanggar, Terima ada kasih. undang-undangnya. Terima kasih Mas Tony, terima kasih Mas Angga Wira telah bergabung di Kompas Petang membahas dana CSR yang saat ini menjadi polemik.